uang segitu juga gak bakal mampu ya buat bayar. Kamu kalau misal butuh uang segitu, mending kamu ngemis aja. Itu lebih banyak tuh dapatnya. Kamu tuh cuma tukang sapu, mentang-mentang. Orang ini pingsan atau gimana ya, Bu? Coba kamu pegang dulu, Mas. Mas? Mas? Mohon maaf, Mas. Mas, kenapa malah tiduran di sini, Mas? Ini masih di dunia kan, Mas? Aku udah capek banget. Mana aku juga masih belum makan lagi kan. Dan uang aku cuma tinggal 10.000. Tapi nggak apa-apa deh, aku nggak makan. Yang penting nanti aku pulang, uang 10.000 ini mau aku kasihkan sama istri aku biar dia beli makan. Meskipun aku nggak makan, yang penting istri aku makan. Aku ngerasa bersalah banget sama istri aku. Semenjak dia nikah sama aku, dia selalu hidup sengsara. Sedangkan aku pekerjaannya cuma jadi tukang kebun dan tukang sapu seperti ini. Aku bingung harus kayak gimana lagi. Tapi aku kan sebagai suami juga harus tanggung jawab. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting untuk hari ini istri aku bisa makan. Kalau aku ya gampang deh. Yang penting aku tetap harus berusaha. Istri aku pasti senang kalau misalkan dia tahu aku bawa pulang uang meskipun cuma sedikit. Hari ini aku emosi nggak stabil banget. Susah banget dikendaliin. Cari emasku yang hilang aja nggak ketemu. Hari ini informanya juga nggak ngasih informasi yang jelas. Aku nggak tahu mau gimana lagi. Main ke taman, tamannya malah kotor kayak gini. Ini gimana sih kerjanya? Tukang sapu di sini. Perasaan akhir-akhir ini banyak banget sampah berserakan. Aku harus cari tukang sapunya nih kalau gini. Oh, bagus ya. Kamu bukannya kerja malah duduk-duduk di sini. Kamu nggak tahu ini masih banyak banget sampah berserakan. Udah jam segini masih belum kelar aja kamu nyapunya. Nggak becus banget sih kamu. Kamu mau berhenti kerja sama saya? Saya minta maaf sebelumnya, Bu. Saya udah bersihkan semuanya, Bu. Cuman karena emang daunnya jatuh lagi, jadi saya harus bersihkan. Ya artinya kamu nggak bisa istirahat. Kamu nggak tahu itu banyak banget pengunjung yang udah pulang. Gara-gara apa? Mungkin aja mereka bosen tempatnya di sini kotor. Kamu nggak bisa mikir apa ya? Ya mau gimana pun sampahnya itu kan tanggung jawab kamu. Iya, Bu. Jadi sebentar lagi saya bakalan bersihkan semuanya, Bu. Karena saya belum istirahat sama sekali dari pagi dan saya juga belum makan. Ya saya nggak perlu alasan lah. Yang penting teman ini bersih. Iya, Bu. Saya bakalan bersihkan. Kamu masih mau kerja apa enggak? Ya, saya masih pengen kerja, Bu. Karena kan Ya makanya kalau kerja yang benar. Kalau enggak kamu bisa saya pecat ya. Kamu masih bikin-bikin alasan aja mau daunnya berguguran kayak ya, saya nggak peduli lah. saya minta maaf sebelumnya, Bu. Memang selama ini apa ada pekerjaan saya yang tidak cocok sama Bu Mili. Dan apa selama ini saya nggak profesional dengan kerjaan saya, meskipun saya digaji seadanya. Ya makanya, karena kamu terlalu profesional, hari ini kamu aneh banget. Karena kamu duduk terus. Iya, karena saya memikirkan sesuatu. Istri saya di rumah masih belum makan, sedangkan jam saya untuk pulang kan masih kurang 4 jam lagi. Jadi saya kepikiran sama istri saya yang di rumah. Kamu nggak usah ceritain hal-hal yang menyedihkan deh. Nggak bakal bisa ngubah suasana hati saya juga. Ya, gimana ya, Bu? Jadi ya udah, kamu kalau kerja aja profesional dong. Urusan rumah tangga kamu jangan dibawa ke tempat kerja. ya, Bu, saya minta maaf, saya bakalan lanjutin pekerjaan saya lagi. Terus kalau boleh saya pinjam duit, Bu. Hah? Pinjam duit? Baru sekarang ya ada pekerja cuma tukang sapu lagi mentang-mentang pinjam duit.
Kamu tuh kerjanya nggak ada lagi, cuma tukang sapu. Kamu pikir kamu bisa bayar apa? Kamu pinjam berapa emang? Saya cuma mau pinjam 50.000, Bu. 50.000? Kamu tuh cuma uang segitu juga gak bakal mampu ya buat bayar. Kamu kalau misal butuh uang segitu, mending kamu ngemis aja. Itu lebih banyak tuh dapatnya. Kamu tuh cuma tukang sapu, mentang-mentang pinjem duit. Udah deh, mulai hari ini kamu saya pecat. Tapi sebelum kamu pergi dari sini, kamu harus bersihkan semua tempat ini. Bu, kenapa saya dipecat? Bukan kesalahan saya, cuman karena saya istirahat sebentar, Bu. Dan itu pun... Sebentar, tapi kerjaan ini juga nggak ada yang beres. Kamu bilang sebentar, gak usah alasan deh. Udah gitu kamu berani-beraninya pinjam duit sama saya. Saya tuh bos kamu. Lagian, kok bisa sih ada cowok kayak kamu? Ya udah, kalau kayak gitu, saya mau minta gaji saya, Bu. Kalau misalkan saya emang mau dipecat sekarang, Bu. Kamu pikir kamu pantas buat digaji? Kamu nggak becus kerjanya, kamu harus sadar diri. Kok bisa sih ada perempuan yang mau sama kamu? Zaman sekarang cowok-cowok tuh apalagi muda seperti kamu tuh nggak ada yang jadi tukang sapu. Bu, Apa? kalau urusan pekerjaan silahkan kritik saya, silahkan hina saya. Tapi kalau urusan rumah tangga saya, Ibu nggak berhak Emang berbicara. salah saya ngomong gitu? Ya jelas Lagian, salah. Kamu tuh nggak usah tersinggung. Ya saya jelas Ini emang tersinggung. faktanya. Saya di sini cuman kerja, yang digaji di sini cuman kerja saya, bukan perasaan saya, Bu. Kalau Ibu mau menghina rumah tangga saya, lebih baik saya berhenti sekarang dan saya minta gaji saya. Saya nggak bakal kasih kamu gaji. Dengar ya, kamu tuh udah nggak sopan banget. Udah kamu berani-beraninya pinjem duit, kerjanya nggak becus. Sekarang malah nyolot sama saya. Kamu masih mau minta gaji itu sama saya. Kamu tuh emang nggak pantas. Itu kan gaji aku. Terus kamu nggak mau ngasih hasil kerja keras aku? Kerja keras yang mana sih yang kamu bilang? Nih, Mohon maaf. lihat sampahnya banyak banget. Mohon maaf ya, Bu Mindy. Istri saya nunggu di rumah karena dia masih belum makan, dan saya ketika minta gaji saya nggak mau dikasih. Saya mau nggak bawa uang ke rumah. Ini salah istri kamu juga. Ngapain nikahin orang miskin kayak kamu? Kan kasihan tuh istri kamu. Lagian kamu tuh kalau nggak bertanggung jawab, jangan nikahin anak orang. Pergi deh kamu dari sini. Udah sana pergi. Bu, saya pastikan ya, Bu. Ibu pasti bakalan dapat karmanya dengan apa yang udah kamu lakukan. Pergi nggak? Kamu tuh banyak ngomong ya. Pantesan kamu nggak becus, miskin aja dari dulu. Sumpah aku emosi banget. Ada bisa-bisanya tuh ada karyawan kayak gitu. Suami aku kemana ya? Biasanya jam segini dia udah kelihatan dari sana, tapi kenapa belum kelihatan ya? Atau jangan-jangan mungkin dia lembur, terus dia agak telat pulangnya. Gak apa-apa, aku tungguin di sini. Ya, aku kan nggak pernah nungguin dia pulang. Sekali-kali aku nungguin dia pulang sekarang. Loh, Putri, kamu kenapa ada di sini, Putri? Ya aku sengaja nunggu kamu, Mas, biar kita pulangnya bareng. Aku udah masak di rumah, jadi kita tinggal makan di rumah. Hah? Kamu udah masak di rumah? Kamu dapat mana uang? Karena aku masih belum kasih uang sama sekali sama kamu. Ada deh, kamu nggak usah tahu kalau masalah itu. Yang penting kita bisa makan. Kamu pasti pinjam sama ibu lagi, sama orang tua kamu lagi. Iya gimana? Daripada kita nggak makan, terus aku juga nggak mau susahin kamu terus-terusan kayak gini. Put, aku minta maaf ya, Put, sama kamu. Aku merasa nggak berguna sebagai laki-laki. Aku selalu merepotkan orang tua kamu, dan ya aku merasa gagal sebagai suami. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku bakalan ganti semua uang yang kamu pinjem sama orang tua kamu, dan nanti kita bakalan hidup yang enak, Put. Dan sekarang aku cuman bawa uang 10.000, Put. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah mikirin itu. Nanti kita bisa ganti bareng-bareng dan kita bisa cari kerja. Tapi Put, aku dapat kabar buruk hari ini. Kenapa? Gimana ya? Aku nggak tega sebenarnya buat ngomong sama kamu, Put. Kenapa? Nggak apa-apa, jujur aja. Aku dipecat sama atasan aku, Put. Hah? Kamu ngelakuin masalah ya sampai kamu dipecat kayak gitu? Aku nggak tahu ya, Put, salahku apa. Cuman tadi karena emang aku dari pagi nggak duduk sama sekali ya, aku
aku istirahat sebentar dan tiba-tiba dia datang, dia marah-marah sama aku. Dan yang bikin aku nggak terima, dia itu malah ngata-ngatain rumah tangga aku, Put. Kan kamu tahu, Put, aku paling nggak bisa diganggu masalah urusan rumah tangga, Put. Jadi akhirnya ya aku ngelawan dan ya aku dipecat, Put. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kerjaan itu bukan rezeki kamu. Mungkin rezeki kamu masih ada di tempat lain. Dan semoga semua pasti ada gantinya. Ya amin, semoga aja, Put. Nanti ke depan aku pasti bakalan cari kerjaan yang bisa mendapatkan uang dan tentunya uang yang halal, Put. Aku makasih banyak ya, Put. Dari dulu kamu nggak pernah sedikit pun mengeluh selama jadi istri aku, mulai dari kita pacaran sampai kita menikah sampai saat ini pun kamu nggak pernah mengeluh, Put, atas ekonomi kita yang terus-terusan menurun seperti ini. Dan di sisi lain aku juga kasihan sama kamu. Aku nikahin kamu cuma untuk susah seperti ini, Put. Aku nggak merasa disusahkan sama kamu, Mas. Malahan aku bersyukur banget aku bisa jadi istri kamu. Aku bisa ngerawat kamu dan aku bisa bareng sama kamu, Mas. Ya, aku bakal support apapun pekerjaan kamu asal kamu masih mau bertanggung jawab dan nggak lepas dari tanggung jawab kamu. Kalau bisa tanggung jawab sih, kamu kan nggak perlu ragu lagi. Dari dulu aku nggak pernah lepas tanggung jawab sebagai suami. Ya kamu tahu sendiri, Put. Seandainya aku bisa ngasih kamu nasi 1 bungkus, aku rela buat gak makan demi bisa memberikan kamu makan. Ya, aku sebagai istri kamu, kalau kamu ngasih 1 bungkus ya mending kita berdua aja. Aku makasih banyak ya, Put. Ternyata kamu dari dulu sampai sekarang gak berubah ya, Put. Kamu masih tetap romantis dan kamu gak egois, Put. Tapi aku janji, aku ke depan pasti bakalan berusaha lebih keras lagi, tentunya dengan doa kamu, Put. Karena aku berusaha sekuat apapun, tanpa doa seorang istri aku gak mungkin bisa berhasil. Karena selama ini kita bisa bertahan hidup ya mungkin itu atas doa kamu, Put. Kalau kerja keras aku ya mungkin gak seberapa sedikit ketimbang dorongan doa dari kamu. Aku makasih banyak sama kamu dan yang penting sekarang kita tetap bareng-bareng. Ya, aku juga makasih banyak sama kamu, Mas. Kamu susah payah kayak gini cuman buat ngehidupin aku. Coba kamu nggak sama aku, pasti kamu nggak kira kayak gini. Enggak kok, Put. Justru kalau misalkan aku bareng sama orang lain pasti aku udah diceraikan. Tapi beda sama kamu. Kamu tetap menjalani ujian ini dengan tabah, dengan sabar. Dan aku yakin, Put, setiap orang yang bersedih suatu saat nanti orang itu pasti bakalan bahagia, Put. Begitupun sebaliknya, orang yang bahagia nanti di kemudian hari dia pasti bakalan merasakan juga yang namanya kesedihan, Put. Jadi kita harus yakin ke depan bahwa setelah gelap pasti akan ada terang. Ya udah, berarti kamu harus semangat buat cari kerjaan yang lain karena kerjaan kamu itu bukan cuma di tempat itu kan. Oh ya udah, gini aja. Gimana kalau misalkan kita jalan-jalan dulu ke tempat pertama kita ketemu? Ini supaya kita nggak sumpek ya, Put, dan kita nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Aku pengen ajak kamu ke tempat itu. Tempat itu kan dulu kamu ketemu sama aku waktu aku masih jadi kuli bangunan dan kamu ya kenalan sama aku, Put, dan kamu nggak malu. Gimana? Ya boleh, tapi kamu nggak capek kan? Enggak, aku nggak capek. Kayaknya tempat itu sekarang udah nggak ditempatin ya, Put, dan terbengkalai. Kan udah beberapa tahun yang lalu. Ya udah, kita kesana sekarang yuk. Kenapa perutku lapar banget ya? Mulai kemarin aku udah makan. Aku kan punya riwayat sakit mah. Sakit banget ya, nggak kayak seperti biasanya. Aduh, mending aku tiduran aja. Sekarang kita makanin dulu ya. Iya, Put. Makan. Bentar, Put. Ini orang ini pingsan atau gimana ya, Put? Coba kamu pegang dulu, Mas. Mas? 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 Mohon maaf, Mas. Mas, kenapa malah tiduran di sini, Mas?
ini masih di dunia kan Mas? Oh, kenapa Mas? Ya, soalnya sakit banget perut saya Mas. Kayaknya Kemarin kelaparan. Mas, saya ada biskuit. Buat sementara ganjel perutnya Mas, gak apa-apa, kata lagi saya cariin makan. Gimana? Udah, gak apa-apa, makan Mas. Makasih Mas. Ini buat ganjel perut. Kalau misalkan Mas kurang, ntar lagi saya belikan nasi aja. Gimana kalau misalkan aku ada uang 10.000? Ini rencananya kan mau aku kasihkan sama kamu buat beli makan, tapi kayaknya orang ini lebih membutuhkan. Iya nggak apa-apa, kasihkan aja. Lagian di rumah kita masih ada makanan kan? Iya, maksud aku mau beliin dia nasi bungkus. Gimana? Iya nggak apa-apa. Mas, gimana kalau misalkan Mas tunggu di sini, saya mau beliin nasi bungkus buat Mas. Apa nggak ngerepotin Mas? Nggak apa-apa Mas. Kebetulan saya habis pulang kerja, saya juga ada duit buat cukup lah kalau cuma buat makan Mas. Iya, makasih Mas ya. Tapi sebelumnya Mas kenapa bisa ada di sini sih Mas? Mas, Ya sebenarnya saya lari dari rumah Mas. hah? Iya, saya punya saudara tapi susah banget untuk diatur Mas. Jadi saya pergi dari rumah pengen tahu gimana dia meneruskan usaha saya setelah saya nggak ada Mas. Soalnya selama ada saya di sana orangnya itu suka foya-foya dan suka menghambur-hamburkan uang. Saya udah capek untuk ngingetin dia tapi dia itu nggak bisa nerima semua perkataan saya. Ya udah gini aja deh Mas, mending Mas makan itu dulu buat sementara. Saya mau pergi dulu ya Mas buat cari makan. Mas bareng sama istri saya dulu ya di sini ya. Iya Kamu Mas. tunggu di sini ya. Mbak, sini. Iya makan mas, nggak apa-apa, habisin aja nggak apa-apa. Saya makasih banyak ya Mas. Iya Dan- nggak apa-apa Mas. Ya, kalau boleh minta waktunya, Mas sama istri bisa nggak tunggu saya di sini sebentar? Soalnya masih ada sesuatu yang harus saya selesaikan dan setelah itu saya bakal datang ke sini untuk nemui Mas sama istri. Kira-kira lama atau enggak Mas? Kira-kira nggak bakalan nyampe 1 jam, mungkin setengah jam. Gak apa-apa kan? Ya, Gimana? Iya nggak apa-apa, lagian mau ngapain sih? nah, kalian tunggu aja nanti. Saya akan kasih kejutan lah buat kalian. Jadi saya harap kalian nggak pergi dari tempat ini. Soalnya kalau misalkan kalian pergi dari tempat ini, saya bakalan susah nyari kalian. Oh ya udah deh kalau kayak gitu kita tunggu di sini ya Mas. Udah, kalau gitu saya permisi dulu Mas. Ya Mas. Kasian banget orang itu. Tapi dia mau juga. Ya aku nggak tahu. Ya udah deh, mending kita tunggu di sini aja. Kita dulu aja. Kok aku menyesal ya udah terlalu kasar tadi sama Pak Bayu. Padahal dia emang gak salah, aku tadi terlalu emosi aja. Tapi aku harus cari Pak Bayu dan kasih dia uang. Terus aku suruh dia kerja di sini lagi. Gimana ya? Wait. Mas Arif? Mas? Udahlah kamu Mas Arif, nggak usah sampai- berlagak sok kayak gitu. Mas aku beneran shock, Mas aku ngerasa bersalah. Karena Mas Arif gara-gara aku perginya Mas. Aku minta maaf, aku nggak expect banget kalau Mas Arif sampai kayak gini Mas. Gimana rasanya setelah Mas tinggal kamu sendirian di rumah? Iya, Ngurusi Mas. beberapa usaha dan perusahaan Mas. Gimana rasanya? Ya aku kewalahan banget dan aku nggak mampu Mas, aku jujur aja. Tapi aku minta maaf Mas, Mas sampai kayak gini Mas. Kemana aja sih? Berarti masih enak zaman kutok daripada pas setelah aku tinggal. Sekarang kamu tahu kan gimana rasanya ngelola perusahaan, bukan cuma taunya minta hasil pekerjaan. Tahu kan sekarang gimana rasanya? Iya Mas, aku minta maaf, aku nggak akan ulangi lagi kok. Tapi aku beneran ngerasa bersalah banget ngeliat Mas Arif kayak gini. Mas Arif udah lama banget perginya, pulang-pulang udah kayak gini. Pasti kelaparan ya. Ya, kamu bener sih. Emang aku tadi sempat pingsan. Mas sempat pingsan, tapi ditolong oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dan setelah aku dengar cerita dari istrinya, nasib suaminya itu malang banget. Siapa Mas? Aku juga
merasa berutang budi sama sepasang suami istri itu, Mas. Iya, rencananya aku kesini mau nemui kamu ya agar kamu bisa cari jalan keluar untuk keluarga kecil itu. Jadi Mas, Iya, Mas. mau kamu sekarang ikut Mas. Ya, aku mau bantuin keluarga itu juga, Mas. Ayo, Mas, anterin aku. Ayo. Lama banget. Nah, Pak Bayu? Ini sepasang suami istri yang akhlaknya mulia banget mau bantuin kakak. Bu Windy, Pak Arif kenal sama Bu Windy? Ya dia adik saya yang saya ceritakan tadi, Mas. Mas, dia tukang sapu di taman kita, Mas. Tapi dia tadi aku pecat. Aku minta maaf ya, Pak Bayu. Aku tadi emosi banget. Jadi yang diceritakan istrinya Pak Bayu ini adik saya. Iya, bener Pak Arif. Berarti Windy ini adiknya Pak Arif ya? Iya, Pak. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya berutang budi banget sama Pak Bayu, juga istri Bapak udah nolongin Mas saya. Mas saya udah hilang berhari-hari, Mas, gara-gara saya. Saya janji bakal mempekerjakan Pak Bayu di perusahaan Mas Arif. Apa? Kamu lancang yang ngomong kayak gitu. Kerja di perusahaan. Maksudnya Saya bakalan ngasih kekuasaan penuh salah satu perusahaan, Mas. Oh? Ya walaupun keadaannya sekarang nggak stabil karena dipegang adik saya harap Mas Bayu bisa menstabilkan neraca keuangan yang ada di perusahaan saya. Tapi Pak, saya kan cuma bantu Pak Arif buat makan tadi Pak. Ini nggak sebanding. Kita ngebantu Pak Arif ini ikhlas kok Pak. Jadi kalau seandainya saya mau dipekerjakan kembali, ya mending di jabatan saya yang sebelumnya Bu. Jadi Pak, tukang jangan kebun. Pak, ini saya udah bersalah banget tadi bentak-bentak juga ngata-ngatain Pak Bayu sama istri Pak Bayu juga. Pak Bayu emang pantas mendapat itu semua. Juga saya secara pribadi juga bakal ngasih rumah untuk Pak Bayu. Tapi Gimana nih? ini berlebihan, mohon maaf. Saya nggak mau terima itu Bu. Pak, berharga banget buat saya yang udah nolongin Mas saya, udah hilang berhari-hari, Mas. Gini Mas Bayu, kalau misalkan Mas Bayu nolak, berarti Mas Bayu nggak menghargai saya. Itu. Jadi saya harap mau nggak mau Pak Bayu harus terima. Ya kejutan dari saya kan tadi udah bilang, kita ngasih kejutan. Saya yakin kalau misalkan perusahaan itu dipegang sama orang setulus dan seikhlas Pak Bayu, perusahaan itu bakalan tambah berkembang ke depannya. Ini gimana Pak? Iya. Ya, aku terserah kamu, Mas. Karena yang ngejalanin kan mesti kamu. Ini beneran Pak Arif? Ya buat apa saya bohong? Kamu tahu sendiri kan adik saya siapa, dan pasti kekuasaan saya lebih besar dari adik saya. Sebenarnya dulu juga saya pernah kerja di sebuah perusahaan Pak Arif. Dan saya di sana menempati posisi manajer. Cuman karena memang perusahaan itu dulu bangkrut dan saya di PHK, kemudian ijazah saya hilang di rumah. Saya nggak tahu, saya lupa naruh, dan akhirnya saya nggak bisa ngelamar di sebuah perusahaan lagi. Ya untuk masalah pekerjaan nanti Pak Bayu bisa langsung konfirmasi sama adik saya, dan ya mungkin ini hasil ya keikhlasan Pak Bayu menghadapi kehidupan ini. Saya makasih banyak Pak Arif. Saya nggak pernah nyangka kalau misalkan saya bisa diberikan kepercayaan seperti ini Pak Arif. Udah kalau gitu besok saya tunggu di kantor ya. Iya. Iya Pak Arif. Ya udah kalau gitu kita pulang aja yuk. Masih banyak pekerjaan yang harus masih kerjakan. Makasih banyak ya Bu Windy, Pak Arif. Ya saya tinggal dulu Pak Bayu. Misi ya, Pak. Bu, makasih ya, Bu. Put, kayaknya doa kamu baru aja dikabulin Put. Padahal kita di jalan berdoa kalau misalkan kita itu nantinya pengen punya perusahaan Put. Aku nggak nyangka ya, ternyata kita dapat rezeki sebesar dan segede ini, tahu nggak? Yaudah deh, kalau kayak gitu mending sekarang kita pulang, kita kasih tahu orang tua kamu dan juga orang tua aku Put. Yaudah, yuk. Yuk. Aku seneng banget.